Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesehatan, kesempatan hingga kita dapat berkumpul di kelas kita ini. Dan tak lupa marilah kita tunjukkan ke Nabi kita Muhammad SAW yang mana sapaannya kita harapkan di kelak hari nanti. Yang saya hormati di sini Ibu Kepala Sekolah dan guru-guru rekan SD 0106 Sibonjai. Adapun acara kita hari ini, di sini kita akan mendengarkan diseminisasi Ibu Duria Kolila yang mana topiknya tentang budaya positif sekolah. Kepada Ibu Duria kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertatap muka, yaitu dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Sholawat dan beriringkan salam selalu kita hadiahkan ke ruh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya yang selalu kita harapkan mulai hari ini sampai hari terakhir. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Tenaga Pendidik di SDN 0106 Sibonjai. Adapun kegiatan kita pada hari ini yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Ini merupakan tugas modul 1.4 di mana saya mengikuti calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Padang Lawas. Next lagi. Bapak Ibu, saya yakin karena kita telah melakukan aktivitas tadi pagi, mungkin Bapak dan Ibu sudah merasa capek. Jadi untuk itu saya harapkan kita melakukan ice breaking sebentar. Untuk dan Bapak Ibu silahkan berdiri. Bapak Ibu coba perhatikan di layar. Silahkan berhadapan dengan temannya. Silahkan berhadapan dengan temannya. Gak apa-apa. Setelah berhadapan dengan temannya, perhatikan mukanya. Perhatikan mukanya. Setelah diperhatikan mukanya, keluarkan senyum terbaik Bapak dan Ibu Guru. Ini untuk menyembuhkan positif. Karena pagi ini telah melaksanakan kegiatan yang begitu melelahkan. Setelah mengeluarkan senyum positifnya, akan menyembuhkan nanti pemikiran-pemikiran positif di sekolah kita. Untuk itu, senyum terbaik boleh dilakukan kepada teman. Silahkan senyum terbaiknya. Keluarkan unek-uneknya sambil menunjukkan giginya. Biar nggak tegang dalam melaksanakan proses pembelajaran. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru. Silahkan duduk kembali. Tadi kita telah melakukan yang namanya ice breaking. Sekarang kita ke pendahuluan. Ya. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan bahwa sekolah adalah sebuah ladang, tempat bersemayam bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman,
membasmi ulat-ulat, memberi pupuk, atau membasmi jamur yang mengganggu bibit tanaman. Ini maksudnya Bapak Ibu, bahwasanya kita di sekolah ini hanyalah sebagai tempat. Tempat apa? Tempat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ataupun tempat untuk mendapatkan karakter-karakter baru. Atau bisa diibaratkan sebagai tanah untuk bercocok tanam. Sehingga guru usahanya adalah menjadi pelindung atau menjaga dan menyenangkan murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memberikan sebuah tujuan yang sangat baik, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita hanya pendidik menuntun tumbuh kembang anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, sehingga anak mendapatkan hidup yang lebih baik. Artinya Bapak Ibu, setiap anak memiliki karakter, memiliki laku. Tugas kita adalah mana perilaku yang baik, itulah yang akan kita tebarkan, dan mana perilaku yang buruk, maka itulah yang kita hapus ataupun hilangkan. Sebelum kita ke budaya positif, saya bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu guru, apa sih positif itu? Bagus, Bu. Ya, yang lain bagus? Bertanggung jawab. Positif? Ya, bagus. Sesuai peraturan. Nilai ya, sesuai peraturan ya. Bapak Ibu, semua yang Bapak Ibu lakukan ataupun katakan itu benar. Di mana budaya positif adalah nilai atau kebiasaan yang berpihak pada murid di sekolah agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila adalah yang pertama pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Ya, yang keempat, ya mandiri. Yang kelima, ya kreatif. Yang keenam, ya bernalar kritis. Inilah yang kita harapkan kepada anak didik kita. Ada 6 konsep yang saya akan paparkan pada siang hari ini. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua apa Bapak Ibu? Ya, yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat Bapak Ibu? Ya, yang kelima adalah 5 posisi kontrol guru. Yang keenam Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama. Next. Sebelum kita ke disiplin positif, di sini ada perubahan paradigma belajar, di mana dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan mampu berpikir, bertindak, dan mencipta mandiri
tanggung jawab. Kalau kita perhatikan paradigma belajar, maka di sini sudah termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Kita selama ini beranggapan bahwa kita sebagai guru bisa mengontrol anak, tetapi pada dasarnya ataupun pada hakikatnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Siapa yang bisa mengontrol orang lain? Hanya diri kita sendiri. Atau kita beranggapan selama ini kita bisa menyuruh anak-anak supaya dia patuh kepada kita. Itu sebenarnya tidak ada, hanya ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini pun sebenarnya hanya ilusi. Sebagai contoh, kita memberikan komentar ataupun menanggapi apa yang disampaikan kepada anak-anak, itu sebenarnya hanyalah di pikiran kita, tetapi sebenarnya kita tidak bisa memberikan penguatan kepada seseorang karena seseorang tersebut belum tentu menerima apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Ini pun sebenarnya hanya ilusi, hanya di pikiran kita. Kita rasa yang kita berikan kepada orang tersebut masuk ke dalam hatinya ataupun sampai kepada pikirannya, itu hanya pemikiran kita saja, tetapi orang tersebut ataupun anak tersebut belum tentu menerima apa yang kita berikan ataupun apa yang kita katakan. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini pun sebenarnya kita sebagai guru kadang kita memaksa kehendak kita kepada murid, tapi sebenarnya kita tidak bisa memaksa. Kenapa? Karena setiap orang memiliki hak masing-masing. Inilah yang selama ini kita laksanakan di sekolah, bahwasanya kita berilusi ataupun berhalusinasi bahwasanya nanti saya bilang kepada anak saya diam semua. Tidak. Inilah yang harus kita ubah. Sekarang kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Sebelum kita masuk ke pembahasan Bapak Ibu, saya mau tanya, disiplin itu apa? Ya, patuh. Tertib, ya. Iya. Sekarang kita lihat, disiplin ini berasal dari kata apa? Nah, di sini kita akan belajar disiplin. Sebenarnya disiplin ini berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Maknanya adalah berkonotasi bahwasanya disiplin diri dari murid-murid dari Sokrates dan Plato. Bahwasanya disiplin, kalau kita perhatikan dari bahasanya, disiplin adalah belajar. Tetapi kalau dalam di pikiran kita, disiplin itu adalah patuh terhadap aturan. Namun budaya kita, makna disiplin telah berubah, yaitu menjadi sesuatu yang harus dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau apa yang harus kita tujui. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri dengan mengontrol dan menguasai diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh rasa tanggung jawab.
alhamdulillah menurut kita disiplin yang sesungguhnya. Sementara nilai-nilai yang kita hargai itu sama dengan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang dianggap baik yang selama ini sudah kita laksanakan di sekolah. Seperti apa? Keadilan, kejujuran, tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri profil pelajar Pancasila. Inilah nilai-nilai kebajikan itu. Bapak Ibu, coba kita perhatikan di layar. Di sini nilai-nilai kebajikan universal adalah prinsip moral yang dianggap sebagai perilaku yang baik dan benar oleh banyak budaya dan agama di seluruh dunia. Inilah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal, di mana di sini seperti keselamatan. Sekarang kita ke teori motivasi perilaku manusia. Semua manusia memiliki tujuan. Apa perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh manusia. Ada 3 teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan motivasi eksternal, bukan dari internal ataupun dari dalam diri. Sebagai contoh yang kita lihat di layar, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Banyak sekali kita lihat anak didik kita, sebagai contoh, dia tidak mengerjakan PR. Sebenarnya bukan karena dia pintar ataupun karena dia paham, tapi dia hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ini merupakan motivasi eksternal atau motivasi yang paling rendah. Yang kedua, ada lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini juga termasuk motivasi eksternal, motivasi dari luar, bukan termasuk motivasi dari dalam dirinya. Ini juga termasuk motivasi rendah. Kata-katanya di sini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Baru yang ketiga, motivasi yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Inilah motivasi yang paling tinggi. Motivasi tujuan disiplin positif, yaitu motivasi dari dalam diri kita. Di mana di sini saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, di sini ada soal ataupun hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Silahkan Bapak Ibu cermati di papan layar. Saya bacakan soalnya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Dari yang kita lihat di
Iya. Menjatuhkan semangatnya. Iya. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, ya. Mengapa hukuman, Bapak Ibu? Karena nggak ada apanya Bu, apa namanya yang dilakukan Karena Ibu, yang dilakukan Pak Seno terhadap IPA tidak berhubungan kepada pelanggaran yang dilakukan IPA. Karena kan si IPA tadi kurang menguasai pelajaran matematika. Sementara yang dilakukan Pak Seno adalah dengan membuat malu IPA. Jadi dengan membuat malu IPA tidak bisa mendatangkan dampak apapun kepada kurangnya pemahaman si IPA terhadap matematika. Makanya termasuk ke dalam hukuman. Iya, benar sekali. Tindakan Pak Seno tidak sesuai. Kenapa? Karena dia belum mengetahui bagaimana keadaan si IPA ini sudah menjatuhkan minat belajar daripada si IPA ini. Sekarang kita berlatih mengenai hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu, nomor 1 apa? Silakan baca nomor 1. Nomor 1 Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu saya termasuk hukuman Bu. Hukumannya. Iya Bu. Lanjut ke Ibu di sampingnya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Saya rasa ini konsekuensi. Ya, lanjut ke Ibu di sampingnya. Kita simpan jawabannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Kita simpan jawabannya Bapak Ibu. Silakan ke Bapak yang di sampingnya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Identitas ini ada 2. Yang pertama identitas gagal, yang kedua identitas sukses. Identitas gagal ini termasuk hukuman. Contohnya, kita memberi hukuman kepada anak-anak itu sesuatu yang menyakitkan rasa dia. Jadi dia merasa, anak-anak merasa kalau kena hukuman ada di dalam hatinya, membekas dalam waktu yang lama. Itu membuat identitasnya menjadi gagal. Sementara konsekuensi dan restitusi merupakan identitas sukses. Konsekuensinya apa? Sesuatu yang harus terjadi. Contohnya, pada saat pembelajaran di kelas, anak-anak menyobek kertas temannya, berarti dia harus memiliki konsekuensi. Konsekuensinya apa? Berarti dia harus mengganti kertas temannya karena sudah menyobek kertas temannya. Ini termasuk ke dalam identitas sukses. Sementara restitusi adalah merupakan pilihan, di mana restitusi ini adalah mengembalikan anak kepada kelompoknya ataupun supaya anak dituntut dalam bertanggung jawab. Setiap anak yang identitasnya gagal, yang kita berikan hukuman, itu tidak boleh Bapak Ibu. Yang hanya boleh kita lakukan adalah restitusi, di mana restitusi ini adalah memperkuat diri tanggung jawab anak, supaya anak lebih bertanggung jawab apa yang diperbuatnya. Bapak Ibu, kita tidak boleh lagi memberikan hukuman dan konsekuensi kepada anak-anak kita.
Berarti selama ini saya juga salah. Saya selalu memberikan reward kepada anak-anak. Ternyata itu adalah hukuman bagi saya. Kenapa? Karena kalau kita memberikan reward kepada anak-anak, dia ada motivasinya, tapi bukan motivasi dari diri sendiri untuk belajar. Dia hanya menginginkan reward. Saya nanti cepat datang supaya saya diberi permen. Sebenarnya tidak boleh, karena itu termasuk hukuman bagi kita, Bapak Ibu guru. Keyakinan kelas. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam diri ataupun intrinsik untuk lebih semangat menjalankannya. Di mana keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama. Hal ini tidak boleh terlepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Di mana tadi kita telah meyakini bahwasanya nilai-nilai kebajikan universal itu meliputi kejujuran, keadilan, tanggung jawab. Itulah dia keyakinan kelas. Sekarang mari kita perhatikan video saya dalam membuat keyakinan kelas, ya Bapak Ibu. Di sini saya membuat keyakinan kelas dengan murid-murid saya. Terlebih dahulu saya jelaskan apa itu keyakinan kelas. Setelah itu saya memberikan kepada anak-anak saya kertas berupa sticky note. Nanti murid-murid saya menuliskan kelas apa yang kesepakatan apa yang diinginkan. Terus di dalam kesepakatan ini bagaimana nanti kelas yang kami impikan atau bagaimana kelas yang kami inginkan. Jadi saya harap Bapak Ibu supaya membuat keyakinan kelas masing-masing. Keyakinan kelas ini dibuat bertujuan untuk menciptakan kelas kita supaya menjadi aman, nyaman. Jadi nanti kalau ada pelanggaran ataupun tindakan yang tidak sesuai, maka anak tersebut dapat meyakini kesepakatan apa yang kita buat, keyakinan-keyakinan apa yang telah kita setujui. Jadi nanti setiap anak yang melakukan pelanggaran nanti ada konsekuensinya ataupun bisa kita untuk merestitusinya. Setelah ini pembagian sticky note, maka anak-anak dapat menuliskan seperti apa kelas yang mereka inginkan. Saya harap Bapak Ibu untuk setiap kelas nanti membuat keyakinan kelasnya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kelas kita menjadi kelas yang kita impikan, kelas yang nyaman dan aman untuk melakukan proses belajar mengajar.
di sini saya suruhlah anak-anak untuk menempelkan kertas sticky note-nya tentang apa yang dia inginkan atau apa yang ia yakini. Setelah nanti dikumpulkan kertasnya, barulah kami setujui, kami ambil kesepakatan mana yang harus kami laksanakan di kelas kami. Setelah ditempel nanti, maka kesepakatan tersebut dibuat dan kesepakatan tersebut ditandatangani oleh seluruh siswa yang ada di kelas saya. Inilah murid-murid saya berpartisipasi untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Kata-katanya harus positif, jangan menggunakan kata-kata negatif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami anak. Jangan terlalu banyak kita buat ya Bapak Ibu supaya nanti anak-anak mudah mengingat. Kalau nanti dia melakukan tindakan pelanggaran. Sekarang kita ke 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Kalau kita lihat kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Ini meliputi dari psikologi anak, rasa nyaman anak, terus kasih sayang dan dapat diterima. Ini berhubungan dengan bagaimana perasaan dia diterima di sekolah, diterima atau mendapatkan kasih sayang di sekolah. Kalau kita lihat di dalam kelas kita, ada sebagian anak contohnya, setiap masuk kelas dia selalu marah-marah. Itu harus kita lihat, apakah dia kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhinya. Kalau kita lihat di dalam kelas ada anak-anak yang sering marah-marah, berarti kita harus perhatikan, kita harus lihat kebutuhan mana yang belum dipenuhinya. Seperti di kelas saya contohnya ada seorang anak, begitu masuk ada pun tidaknya kawannya, selalu dia memukul. Gak ada salah kawannya sama dia, dipukulnya langsung. Berarti harus kita lihat apa yang kurang dari anak ini. Setelah saya telusuri, ternyata dia kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya selalu memberikan bukan kasih sayang kepadanya, hukuman terus dikasihkan orang tua. Makanya anak tersebut di kelas selalu melakukan tindakan yang tidak baik. Baru penguasaan. Setiap orang atau setiap anak penguasaan. Kita lihat di dalam kelas kita, adakah anak yang ingin menguasai kelas itu? Berarti dia ingin menguasai kelasnya. Baru kebebasan. Setiap anak ingin memiliki kebebasan, ataupun setiap manusia ingin memiliki kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan, di mana kesenangan ini merupakan kebutuhan dasar yang harus kita penuhi.
kesenangan. Maka dari itu, kelima kebutuhan ini harus kita penuhi di dalam kelas kita. Ya Bapak Ibu. Sekarang pembahasan kita, posisi kontrol guru ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Inilah posisi kita Bapak Ibu guru. Sekarang coba kita perhatikan ke dalam layar. Kita akan menyaksikan video. Ini menunjukkan 5 posisi kontrol guru. Kita perhatikan ya Bapak Ibu. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Nah, Kamu deh. ini termasuk posisi penghukum. Karena apa? Nada suaranya tinggi. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Inilah ciri-cirinya posisi penghukum ya Bapak Ibu. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Nah, dia memberikan hukuman kepada anak yang terlambat. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Sekarang ke posisi membuat rasa bersalah. Naren, selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi? Dalam posisi ini, Ya Tuhan, guru Naren. suaranya agak lambat. Susah ya, bikin ibu susah ya. Nah, Kalau kamu terlambat lagi, menjadikan seseorang itu merasa bersalah. sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Iya nak ya? Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Sekarang posisi teman. Bagaimana posisi kontrol guru kita sebagai teman? Kita perhatikan dari slide yang ada di depan. Bagaimana seorang guru memposisikan dirinya sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Suaranya lebih lembut karena guru tersebut Dan saya, Bu. menempatkan dirinya kepada anak sebagai teman. Menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi,
Posisi ini adalah posisi yang paling baik dilakukan oleh guru. Naren, selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun. Kita perhatikan kasus pertama. Pada hari Senin, Pak Alpi tidak masuk sekolah. Pak Alpi merupakan guru matematika. Saat itu Bu Rina menggantikan Pak Alpi. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Coba kita perhatikan Bapak Ibu dari kasus pertama ini. Di sini termasuk posisi kontrol apa dalam kasus satu ini Bapak Ibu? Posisi apa Bapak Ibu? Iya, teman. Karena di situ ada kata tolong bantu ibu ya. Jadi seakan-akan kita dengan murid itu posisi kontrolnya sebagai teman. Nah, lanjut kasus kedua. Kasus 2, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah dan disepakati
Serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suci pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Ya, dari kasus ini Bapak Ibu kita perhatikan di sini posisi kontrol apa yang dibuat oleh guru? Iya, betul sekali, manajer. Karena posisi manajer ini adalah posisi membuat anak menjadi identitas sukses. Di sini Ibu Suti menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Pernyataan. Kalau dia yang pertama, saya kecewa sekali sama kamu, itu sebagai pembuat rasa bersalah ya Bapak Ibu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi penghukum. Biasanya kita penghukum ini selalu mengatakan seperti ini kepada anak-anak kita. Terus, ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak. Jadi nadanya sedikit merayu karena kita memposisikan diri kita sebagai teman. Terus yang pemantau di sini dapat kita lihat dari pernyataannya, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Nah, inilah yang harus ini posisi kalau pemantau kita Bapak Ibu. Terus kalau penghukum kita lihat, kamu selalu datang terlambat, kamu selalu berbicara. Apalagi contohnya kalau penghukum Bapak Ibu? Iya, nakal sekali. Apalagi? Karena posisi penghukum ini rata-rata kita sebagai guru sering melakukan posisi kontrol penghukum ini. Tapi sebaiknya Bapak Ibu kita ubahlah dari sekarang. Karena posisi penghukum ini adalah posisi di mana identitas anak menjadi gagal. Dan posisi yang paling baik adalah posisi manajer. Karena topik pembahasan kita yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke dalam kelompoknya dan memiliki karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi, guru dapat membantu murid untuk memiliki tujuan sehingga disiplin positif dapat dilaksanakan serta memulihkan peserta didik yang berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Sebenarnya restitusi ini adalah penawaran yang paling baik yang dilakukan oleh guru kepada anak dalam memecahkan masalah. Ini bukan paksaan ya Bapak Ibu. Sekarang kita perhatikan ada 3 langkah dalam menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Dalam menstabilkan identitas, bisa kita lakukan dengan cara berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah.
solusi ini. Dan kamu berhak merasa begitu. Inilah yang harus kita lakukan dalam menstabilkan identitas anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah dapat kita lihat kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Inilah kata-katanya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal dan kamu mau menjadi orang seperti apa. Inilah untuk menanyakan keyakinan kelas. Sekarang mari kita lihat video segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa Adi ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Nah, ini menstabilkan identitas. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya Ini validasi tindakan yang salah. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh gitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu. Nah, inilah yang menanyakan keyakinan. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip apa tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi, tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk, kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Dari ulasan video tersebut, menerapkan segitiga restitusi ini adalah cara yang paling baik untuk menemukan solusi tentang tindakan apa yang dibuat anak tersebut, dan kita harus menanyakan. Demikianlah pemaparan saya pada hari ini mengenai diseminasi budaya positif. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya Ibu. Iya Bu, iya. Terima kasih kepada Ibu Guria dan teman-teman karena
menjelaskan Bu. Ya Bu ya. Tadi kalau tidak salah saya mendengar Ibu menyampaikan bahwa sebaiknya guru ini tidak lagi memberikan hukuman ataupun konsekuensi. Sebaiknya kita melakukan restitusi ketika kita menghadapi murid yang sedang berada di identitas gagal. Yang ingin saya tanyakan Ibu, kalau hukuman Ibu bilang sebaiknya kita hentikan, saya memang yakin memang kalau menghukum itu bukanlah hal yang terbaik kita lakukan untuk membentuk disiplin anak gitu ya Bu ya. Tapi yang mengganjal sedikit ini Ibu, tadi Ibu bilang reward pun kita sebaiknya tidak melakukan lagi. Karena kan kita masih sering ini Ibu di kelas, misalnya pelajaran tertentu kita bawa permen, siapa yang bagus nilainya atau siapa yang menjawab pertanyaan dengan baik, kita berikan permen gitu Bu. Nah menurut penjelasan Ibu tadi ternyata sebaiknya kita tidak melakukan itu lagi gitu ya Bu ya, memberi hadiah kepada murid kita. Itu kalau saya masih boleh bertanya itu ya Bu ya, kenapa kita nggak boleh gitu Bu ngasih sesuatu untuk menghargai keberhasilan murid kita. Seperti itu saja Bu pertanyaan saya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Feni bertanya mengenai reward. Iya, memang betul. Pemberian reward ini adalah merupakan tindakan yang dapat memunculkan dampak motivasi dari luar dirinya. Karena nanti kalau kita tidak memberikan reward lagi, berarti dia tidak ada motivasi untuk belajar lagi, sehingga dia merasa ketergantungan. Jadi niatnya dalam belajar, nanti saya belajar ini supaya dapat permen, nanti saya belajar ini supaya dapat buku, pensil. Jadi memberikan reward ini adalah bukan memunculkan dampak internal siswa untuk belajar ya Bapak Ibu. Inilah maksudnya ataupun dampaknya, supaya kita tidak memberikan reward kepada anak-anak. Jadi nanti kalau kita memberikan reward, sampai kapanpun motivasi dalam dirinya itu tidak akan muncul, sehingga dia ketergantungan kepada reward. Jadi pelajaran-pelajaran yang dipelajarinya dia tidak akan paham karena dia berfokus kepada reward ataupun hadiah. Begitu ya Ibu Feni. Yang ingin bertanya Bapak Ibu? Oh iya. Kalau tidak ada lagi, saya kembalikan kepada moderator. Ya, Bapak Ibu guru, tadi kita sudah mendengar topik dari Ibu Duria, dan kita sudah juga menambah ilmu ya Ibu Bapak ya. Kita menambah ilmu kita dengan topik yang diberikan kepada kita tadi. Bapak Ibu, sampai disinilah dispensasi dari Ibu Duria Maulila Hasibuan, dan